Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hiduplah 4 sekawan yang sejak SMA sudah bersahabat dekat. Raka, si pemimpin yang rasional. Dimas, humoris tapi penakut. Bayu, pendiam dan peka terhadap hal gaib. Dan Ardi, paling santai dan skeptis. Setelah lulus SMA, mereka diterima di universitas yang sama di sebuah kota besar. Demi menghemat biaya, mereka sepakat ngekos bersama. Sudah hampir seminggu mereka berkeliling kota, namun harga kos membuat mereka frustasi. Hingga suatu sore, mereka menemukan sebuah kosan besar bergaya kolonial, berpagar besi hitam, halaman luas, bangunan 2 lantai, dan terlihat sangat terawat. Di papan depan tertulis, Kos Putra Anggrek. Fasilitas lengkap, harga terjangkau. Harga sewanya tidak masuk akal untuk ukuran kota besar. Saat mereka masuk, muncul seorang perempuan parubaya berpakaian kebaya hitam. Wajahnya pucat, senyumnya tipis, matanya tajam. "Panggil saya Bu Ratih," katanya lembut. "Di sini tidak banyak aturan, asal kalian sopan dan jangan keluar kamar setelah jam 12 malam." Mereka mengangguk tanpa berpikir panjang. Malam pertama terasa normal. Namun tepat pukul 00.17, Bayu terbangun karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Perlahan, teratur, seakan seseorang berjalan tanpa alas kaki. Ia mengintip. Lorong kosong. Tiba-tiba. Tok! 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 Ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Raka membuka pintu. Tidak ada siapapun di sana. Namun di lantai, terdapat jejak kaki basah, menuju ke kamar kosong di ujung lorong, kamar yang selalu terkunci. Keesokan harinya, mereka bertanya pada Bu Ratih soal kamar kosong itu. Wajah Bu Ratih berubah dingin. "Itu kamar lama. Jangan dibuka. Jangan ditanya," kata Bu Ratih. Sejak hari itu, gangguan semakin sering terjadi. Dimas sering mendengar bisikan menyebut namanya saat mandi. Ardi melihat bayangan berdiri di belakangnya di cermin. Raka bermimpi berada di lorong gelap, dikejar perempuan berambut panjang. Bayu melihat Bu Ratih berbicara sendiri di halaman pada tengah malam. Namun setiap kali ditanya, Bu Ratih selalu tersenyum. "Kalian cuma capek kuliah," jawabnya. Suatu malam, listrik tiba-tiba mati. Bayu yang paling peka merasa ada yang mengikuti mereka. Dari ujung lorong, terdengar suara perempuan menangis. Akhirnya mereka memberanikan diri membuka kamar terlarang itu. Di dalamnya, bau anyir. Dinding penuh goresan kuku. Dan di sudut ruangan, ada 4 foto mahasiswa, dengan mata dicoret hitam. Di bawahnya tertulis, "Pengganti harus 4. Tiba-tiba pintu menutup sendiri. Dari belakang mereka mendengar suara Bu Ratih, tidak lagi lembut. "Kalian sudah menempati kamar mereka," kata Bu Ratih dengan wajah datar. Bu Ratih dulunya adalah pemilik kos lama. Dulu 4 anaknya merantau ke kota dan saat pulang, mereka dibunuh secara keji oleh sekelompok mahasiswa yang tinggal di kos tersebut. Sejak saat itu, Bu Ratna melakukan ritual pesugihan. Kosan yang selalu terlihat mewah, tapi dengan harga murah. Namun setiap 4 mahasiswa yang tinggal kos di sana akan menjadi pengganti arwah anak-anaknya. Supaya rumah ini tidak pernah sepi, bisiknya Bu Ratih dengan senyuman lirih. Mereka berlari keluar dengan ketakutan. Bayu tersandung. Pintu gerbang terkunci. Suara tawa Bu Ratih menggema. Raka, Dimas, dan Ardi berhasil memanjat pagar. Bayu menoleh. Dan melihat Bu Ratih berubah menjadi sosok hitam tinggi, menarik kakinya ke dalam rumah. Dan hanya terdengar jeritan Bayu dari dalam rumah kos tersebut. Pagi harinya, Bayu menghilang. Polisi hanya menemukan kamarnya dalam keadaan rapi, seolah tidak pernah dihuni siapapun. Bulan berikutnya, sebuah mobil berhenti di depan pos Anggrek. 4 mahasiswa baru turun sambil tersenyum. Bu Ratih menyambut mereka di depan pintu. "Silakan masuk, Nak. Kos ini murah, nyaman. Dan kalian akan betah lama di sini," ucap Bu Ratih. Lampu lorong menyala. Dan dari ujung lorong, terdengar suara langkah kaki bertambah 1. Dan Bayu, sejak saat itu, tak pernah ditemukan dan tak pernah terlihat lagi.